Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1095 yang berjudul Dunia yang Tak Layak Untuk Ditinggali. Dan ditemani dengan suatu cover request. Di sini ya, chapter 1095 diawali suatu pengumuman yang mengatakan salah satu Gorosei Saint Saturn telah mendarat. Laksamana muda dan kapten tetap di tempat selagi para prajurit Kroco mundur dari pusat atau lokasi Saturn berada. Mereka tak layak menerima kehadirannya. Dan kita bisa melihat para Kroco Marine lari kocar-kacir di sana dan begitu panik meninggalkan area itu dan juga bertanya-tanya bagaimana dia bisa di sini. Sementara itu Kroco lainnya di tempat lainnya ada yang bertanya-tanya kalau kami cuman pernah melihatnya di suatu foto saja. Kami biasanya memanggil Admiral hanya dengan Tenryubito saja. Dia melampaui para dewa dan pula cahaya kilatan apa itu? Dimana ya di panel berikutnya kita melihat ledakan haki yang terpancarkan di langit Eket, serta pula kita melihat tatapan daripada Saturn. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat situasi yang terjadi pada chapter sebelumnya. Saat Bone yang menusuk Saturn di sana, beberapa orang di sana menanyakan maksudnya. Bone, apa yang kau lakukan? Saint Saturn telah tertusuk. Yang mana di panel berikutnya ya beberapa Vice Admiral bersiap untuk menembak, tetapi kemudian dengan raut wajah yang panik di sana, Bone maupun Vegapunk ya, tiba-tiba Saturn matanya bercahaya sambil berkata, "Diamlah serangga, kalau aku tak mau ditusuk, aku pasti sudah menghindarinya." Dan kita bisa melihat Bone terpentalkan di sana dengan area kepalanya yang seperti mengalami suatu pukulan dan tampak pingsan lalu ditangkap kembali oleh Saturn. Sementara itu ya, Sanji yang melihatnya tentu saja tidak tinggal diam. Sanji berusaha menuju ke arah Saturn, tapi langkah Sanji kemudiannya terhenti tepat saat Saturn menatapnya, di mana Sanji ya tiba-tiba terpentalkan seakan-akan kepalanya dihantam sesuatu. Dan kita bisa melihat Sanji yang terpentalkan di sana dan terkapar di tanah, ekspresinya sangat kesal dan memegang area di kepalanya. Kemudian di sisi lainnya kita bisa melihat Saturn mencabut pedang yang digunakan Bone sebelumnya untuk menusuknya. Namun yang jadi menariknya adalah darah yang tadinya berceceran di janggutnya Saturn tiba-tiba ya menghilang tanpa jejak. Bahkan Frank yang melihatnya cukup bertanya-tanya akan hal itu. Kemudian di halaman berikutnya para Marine yang berjubah mulai bergegas di sana menuju area Vegapunk. Mereka mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk menangkap Vegapunk. Tetapi Saturn mengatakan, "Tunggu bodoh, tak perlu buru-buru. Mereka tak akan bisa kabur." Sementara itu ya, di sini Saturn mulai berbicara kepada Kizaru. Dan Kizaru yang terkapar di sana sambil memegang kepalanya mengatakan, "Mohon maaf, aku tak punya alasan. Kurasa aku pula tak bisa bergerak untuk sementara." Namun Gorosei Saturn di sini mengatakan tak apa-apa, aku paham alasannya. Dan kemudian Saturn melihat ke arah Luffy dan bersiap menginjaknya dengan kakinya yang tajam itu. Tetapi di halaman berikutnya, sesaat sebelum Saturn menginjakkan kakinya, Franky terlebih dahulu berhasil memindahkan Luffy dari sana dengan meninjunya dengan teknik Strong Right. Dan setelah Luffy terpentalkan di sana, Franky kembali mengambilnya dengan tangannya itu, sambil pula berkata bahwa pemimpin dunia saja bahkan sampai mengincar kepala kaptenku. Sementara itu Saturn mengatakan, "Oh begitu rupanya, krumu sangat kuat. Mugiwara no Luffy." Lalu Jewelry Bone, bergabungnya kalian dalam pertarungan ini memang tak diduga, tapi kalian dikepung oleh Marine di pulau yang berada di ambang kehancurannya. Kalau kalian bisa kabur karena penyimpangan takdir, aku ingin menyaksikannya. Dan ya, kita bisa melihat baik Luffy ataupun Bone sama-sama terkapar pula di sana. Kemudian di sini ya, Saturn mulai berbicara kepada Vegapunk. "Kau, Vegapunk, sayang sekali kau mengkhianati kami.
atas segala kontribusimu terhadap militer. Terima kasih. Jadi katakan siapa yang mati duluan, di urutan yang mana yang paling menyakitkan. Karena kami ingin kalian mati dengan rasa penyesalan karena menentang world government. Dan di halaman berikutnya, sambil meremas tubuh Bone dan Bone pun berteriak di sana, Sartun mengatakan, kenapa di saat manusia dilarang untuk melakukan sesuatu, mereka justru tetap melakukannya? Sepertinya Sartun belum pernah mendengar pepatah yang mengatakan kalau aturan ada untuk dilanggar. Dan di panel berikutnya kita melihat ya Sanji menyuruhnya berhenti, tetapi ada sesuatu yang aneh di sana yang dialami Sanji dan yang lainnya. Sampai di sini Sanji bertanya, apakah kalian bisa bergerak? Dan Franky mengatakan kalau dia sama sekali tidak bisa bergerak dan ini mustahil kalau ada kekuatan yang bisa menahan seperti ini. Tetapi Vegapunk mengatakan kalau bukan Sain berarti ini buah iblis. Sementara itu di sisi lainnya kita melihat ya Bone tersadarkan dan dengan tatapan sinisnya ke arah Sartun, dia mengatakan, kau membunuh ayahku. Kemudian di panel berikutnya sambil meremas Bone kembali, Sartun mengatakan, oh Kuma, dia terlahir sebagai budak, sisa daripada suku yang melakukan suatu kejahatan besar, satu-satunya yang selamat dari orang Baskener yang dimusnahkan. Dan di sini kita melihat sedikit flashback yang dialami oleh Bone terkait Kuma yang sedang tersenyum, di mana ya di saat kita melihat para Marine mulai bersiap menembakkan Bone dengan arahan Sartun untuk membidiknya di kepala. Di saat yang sama, Bone mengingat ayahnya Kuma yang pernah berkata, Bone, sejak aku masih kecil, aku selalu ingin menjadi pahlawan yang membawa kebebasan bagi orang-orang yang menderita, seperti pejuang kebebasan Nika. Apa Nika? Tanya Bone. Dan Kuma menjawab, ya Nika, aku mengaguminya. Dia akan beraksi sambil tersenyum. Dan kita bisa melihat di satu panel Kuma menari seperti Nika yang diikuti oleh Bone dengan lantunan khas suara drum liberation. Dan di mana di saat Bone mulai menutup matanya kembali, Bone bertanya-tanya kepada Kuma, akankah dia membebaskanku juga? Dan Kuma sambil tersenyum mengatakan, tentu saja. Sementara Sanji yang melihatnya sangat khawatir dan sangat cemas dan juga marah. Dan Vegapunk mengatakan kalau dia cuma anak kecil. Kemudian scene berpindah dan mengalami flashback 47 tahun yang lalu di sebuah kerajaan di South Blue bernama Sorbet. Yang mana ya itu adalah saat dimana Kuma lahir dari seseorang pasangan suami istri. Terlihat mereka begitu sangat senang dan juga terlihat ayah Kuma bertanya-tanya kepada dokter soal darah Kuma yang akan dirahasiakan. Tetapi di panel berikutnya entah bagaimana ceritanya terjadi kegaduhan. Dokter yang tadi menangis dan meminta maaf kalaulah ternyata world government telah mengawasi rumah sakit ini. Dan juga kemudiannya kita mendengar salah satu teriakan yang berkata, aku satu-satunya yang punya darah Baskener. Istriku berbeda, tolong lepaskan putraku, tolong. Terlihat ayah Kuma yang menangis di sana. Dan di panel berikutnya keluarga kecil ini ya ditangkap dan masing-masing dirantai. Dan kita juga bisa melihat ayah Kuma penuh luka di sana. Dan pula terlihat Kuma kecil di sana yang masih bisa tersenyum. Lalu di panel berikutnya pula diperlihatkan Kuma yang dijadikan budak mengangkat sejumlah barang di sana. Yang mana para Tenryubito di sana memamerkan budak mereka kalau mereka adalah Baskener. Mereka sangat kuat bahkan di usianya yang begitu kecil ini. Dan di satu panel terlihat Kuma kecil dipukuli oleh Tenryubito untuk jangan malas-malasan dan juga menangis sampai diancam untuk dibunuh jika tidak diam. Lalu di panel berikutnya kita melihat ayah Kuma berbicara kepada Kuma. Hai Kuma, bagaimana kabarmu? Dan Kuma menjawab, ayah, majikanku baik sekali, aku beruntung memiliki dia.
Sementara itu ayah Kuma mengatakan kalau ibunya sudah meninggal. Dia di surga sekarang dan dia sudah berada di tempat yang jauh lebih baik daripada sekarang. Dan kemudiannya terlihat keduanya menangis di sana. Lalu di halaman berikutnya Kuma menangis begitu kencang, tetapi di sini ayahnya mengatakan, "Oi Kuma, kuatlah dan teruslah bertahan hidup. Kenapa? Aku lebih memilih mati. Pejuang kebebasan akan datang. Dia akan menyelamatkanmu." "Siapa?" tanya Kuma ya. Dan ayah Kuma menjawab, dia adalah Sun God Nika. Itu adalah nama pejuang legenda yang diturunkan lewat orang-orang Baskener. Suatu hari dia akan membawamu ke lautan bebas di bawah matahari dan dia selalu tertawa. Kemudian ayah Kuma menari dan memberi irama Nika kepada Kuma sampai akhirnya Tenryubito datang dan menembaki ayah Kuma karena kebisikannya itu. Kemudian di halaman berikutnya memasuki timeline yang berbeda, yaitu 38 tahun yang lalu, di mana kita melihat segerombolan Tenryubito yang menyuarakan tentang acara 3 tahunan mereka. Salah satu Tenryubito yang menjadi MC mengatakan, "Terima kasih sudah menunggu. Acara sekali dalam 3 tahun, turnamen pembasmian populasi. Tahun ini, turnamen ini akan diadakan di negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah, yaitu God Valley. Pulau itu tanpa malu diberi nama itu. Bukit para dewa kaya akan sumber daya. Tradisi lama berburu penduduk pribumi akan berlangsung di sini. Negara ini sekarang merupakan properti milik world government." Tentu saja Raja God Valley di sana tak terima mendengarnya, tetapi kemudiannya ada sosok yang menebasnya dengan sekali serang, dan ternyata dia adalah Saint Vigerland Garling. Dia pada usianya merupakan Holy Knight atau prajurit dewa, dan jika kita perhatikan pula dia mirip seperti Akagami. Yang mana ya melihat itu, komentator dari Tenryubito mengatakan kalau Garling mendapatkan pengurangan poin sebesar 10.000 poin karena bertindak sebelum permainan atau turnamen dimulai. Dan Garling meresponnya seperti ini, itu cukup untuk mengimbangi peserta lain. Kemudian di satu sisi kita melihat Saturn yang mendapatkan laporan daripada Cyberpol kalau dia sudah menangkap anak yang kabur, anak suku Baskener. Dimana ya, yang jadi menariknya adalah Saturn berpenampilan sama dengan saat ini di 38 tahun yang lalu. Apakah ini bisa membenarkan pernyataan ataukah fix kalau Gorosei, semua Gorosei termasuk Im sama, abadi sejak 800 tahun yang lalu? Sementara itu, di tempat lainnya kita melihat flashback saat dimana Bone melihatnya sebelumnya di memori Kuma. Di sana Kuma yang digebuki oleh budak lainnya karena Kuma mencoba kabur. Tiba-tiba di atas tebing ada seseorang yang berteriak, "Tahan di situ." Dan begitu ya, jadi kau hadiah untuk tahun ini. Kudengar kau dari suku Baskener. Kudengar pula Baskener punya darah raksasa. Dan di panel terakhir kita melihat ya dua budak yaitu Ginny dan Ivankov. Dimana Ginny berkata kalau kakakku yaitu Ivankov ini lumayan besar juga loh. Dan Ivankov meresponnya, cuman wajahnya saja. Bodoh, tapi bukan itu yang dimaksud. Lalu kemudiannya Ivankov berkata, "Lihatlah orang-orang ini, kenapa semua orang punya ekspresi sedih yang pasrah. Aku akan terus hidup, kau bagaimana?" Dan ya, chapter kali ini berakhir di sini dengan komentar editor yang berkata, "Orang yang ditemuinya saat di neraka."